Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Dendam Arwah Penari, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman. Cerita ini ditulis oleh Henry Setiawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Arwah Penari. Setitik cahaya mulai membangkitkan kesadaran Sundari. Perlahan dia membuka matanya, pandangannya sedikit kabur, tak mampu melihat dengan jelas di sekitarnya. Beberapa kali dia mengerjap untuk memfokuskan penglihatannya. Ketika dia mulai bisa melihat dengan normal, dia tertegun melihat apa yang ada di sekitarnya. Dia kini berada di tempat yang asing, kakinya berpijak pada tanah basah yang sedikit becek. Di sekitarnya terdapat banyak sekali pohon berukuran sangat besar berdiri menjulang seolah menggapai langit. Sundari celingungkan ke sana kemari berusaha mengenali tempatnya berdiri saat ini. Namun sekuat dia mengingat, dia tetap tidak mampu mengenali tempatnya berada. Gimana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Ibu! Kebingungan semakin melanda batinnya. Ia berteriak memanggil ibunya. Namun hanya hembusan angin dingin yang memberinya jawaban. Sebuah hembusannya tidak biasa, seolah membawa hawa mencekam di dalamnya. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Gemerisik dedaunan mulai mengusik pendengarannya, seolah disibak oleh seseorang di kejauhan sana. Tidak ada suara binatang apapun di sini. Tempat ini sunyi, sangat sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Aku harus pergi dari sini. Meski tak tahu arah mana yang harus diambil, Sundari tetap bergerak mengikuti nalurinya. Dia merasa harus segera pergi karena merasakan ada bahaya yang mengincarnya di tempat ini. Entah sudah berapa lama dia berjalan, Sundari belum juga menemukan jalan keluar dari hutan lebat yang mengurungnya. Bahkan petunjuk adanya jalan atau orang lain pun tidak didapatkannya. Sekujur tubuhnya sudah merasakan keletihan yang luar biasa. Sundari kini jatuh bersimpuh karena merasa sudah tidak kuat lagi berjalan. Dirimu sudah ditunggu Gusti Prabu, Nduk. Tiba-tiba Sundari mendengar suara perempuan tua di telinganya. Suara itu pelan namun terasa begitu dekat, seolah persis berada di samping telinganya. Seketika dia tersentak lalu menoleh ke arah suara tadi. Namun dia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Rasa takut yang tak terhingga kembali menjalarinya. Sundari kembali beranjak melupakan rasa letihnya. Rasa takutnya nampaknya memberikan sentakan energi yang cukup besar untuk kembali bergerak mencari tempat yang aman. Sundari berlari tak tentu arah. Dia tidak tahu kemana tujuan yang harus ditempuhnya. Yang dia tahu, dia harus segera meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Tidak perlu lari. Dirimu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Suara perempuan tua itu kembali terdengar ketika Sundari masih terus berlari berusaha lepas dari teror menakutkan ini. Sundari makin panik dibuatnya, namun dia tidak menghentikan usahanya untuk terus berlari meninggalkan tempat menakutkan ini. Hingga langkah kakinya membawanya sampai di sebuah tempat yang luas terbuka namun tandus. Sundari menghentikan langkahnya, nafasnya memburu tak beraturan. Peluhnya bercucuran membasahi seluruh tubuh. Dalam kondisinya yang serba kacau, tiba-tiba Sundari merasakan hembusan angin pelan menerpa tubuhnya.
Perlahan hembusan angin itu semakin kencang hingga tidak lama berubah menjadi angin ribut membawa debu tebal yang menyesakkan nafas dan mengganggu penglihatan. Dalam segala keterbatasan, Sundari berusaha melihat apa yang ada di depannya. Dalam pekatnya debu yang terbawa angin kencang ini terlihat setitik cahaya merah di kejauhan. Perlahan setitik cahaya merah itu membesar dan terus membesar hingga seukuran depa orang dewasa. Cahaya itu bergerak pelan ke kanan dan ke kiri, lalu ke atas dan kembali ke bawah. Lalu berhenti, gumpalan debu yang bergulung-gulung lalu mengelilingi bola cahaya itu. Debu itu terus bergulung-gulung lalu membentuk tubuh makhluk besar, sebesar 3 kali ukuran orang dewasa. Seiring dengan terbentuknya sosok itu, perlahan bola cahaya tadi meredup hingga benar-benar padam, seolah tertelan tubuh sosok yang baru terbentuk dari gumpalan debu tadi. Sundari berusaha berbalik arah meninggalkan fenomena menakutkan di hadapannya. Namun tubuhnya seolah kaku, tidak bisa digerakkan. Bahkan matanya pun tidak mampu berkedip hingga terasa perih akibat banyaknya debu yang memasuki indera penglihatannya. Sundari seolah dipaksa untuk terus melihat makhluk yang baru muncul di hadapannya itu. Sosok makhluk itu tidak terlihat jelas. Makhluk itu hanya terbentuk dari gumpalan debu dan kabut hitam, serta masih disamarkan oleh debu yang berterbangan di bawah angin kencang. Namun siluet itu jelas memperlihatkan ukurannya yang besar dan adanya tanduk di kepalanya. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti mengeram, membuat Sundari tidak mampu lagi menahan lelehan air matanya karena sangat ketakutan. Sundari yang masih terpaku dan dipaksa melihat kemunculan makhluk itu merasakan tubuhnya semakin lemas. Kesadarannya sedikit demi sedikit memudar. Dia sudah pasrah jika harus mati di mangsa makhluk di hadapannya itu. Dalam sisa kesadarannya, Sundari melihat mulut makhluk itu terbuka lebar lalu memuntahkan sesuatu. Beberapa benda terlempar dan tergeletak di sekitar kaki Sundari. Tanpa terkontrol dari pikirannya, kepala Sundari dengan sendirinya menoleh ke arah benda-benda yang dimuntahkan makhluk itu. Jasad. Ya, makhluk itu memuntahkan jasad manusia yang telah rusak dan membusuk. Perlahan bau anjir bercampur busuk menguar menusuk penciumannya. Sundari yang semakin takut disertai mual akibat melihat banyak jasad membusuk itu, semakin kehilangan kesadarannya. Dan ketika ujung kesadarannya telah tiba, dia mendengar seseorang dengan suara berat dan serak mengucapkan kalimat, "Wis wancine aku bangkit. Carikan tumbal yang banyak, pengantinku sudah menunggu kedatanganku." Seketika gelap menguasai penglihatan Sundari dan kesadaran sepenuhnya meninggalkan dirinya. Dari, Dok, bangun Dok, bangun Dok. Terdengar suara wanita memanggil-manggil Sundari diiringi tangisannya yang memilukan. Bangun Dok, kamu kenapa? Sundari yang mulai sadar perlahan membuka kedua matanya. Dia mengerjap beberapa kali hingga sedikit demi sedikit mampu melihat dengan jelas. Ibu, ucap Sundari lemas ketika menyadari dia telah terbaring di pangkuan ibunya. Kamu sudah sadar, Dok? Ibu takut sekali, Dok. Apa yang terjadi, Bu? Jangan bergerak dulu, Dok. Kamu tadi pingsan. Suprapti lalu meraih gelas bambu berisi air putih untuk diminumkan kepada Sundari. Minumlah dulu perlahan supaya badanmu cepat pulih. Usai meminum air pemberian ibunya hingga tanda, Sundari perlahan bangkit lalu duduk bersandar pada dinding kamarnya. Ibu menemukanmu pingsan di pintu kamar. Apa sebenarnya sudah terjadi, Dok? Apa kamu sakit? Dari juga tidak tahu, Bu. Tadi Dari mau keluar kamar untuk ambil minum, tiba-tiba kepala Dari pusing, lalu jatuh dan tidak ingat apa-apa lagi sampai ibu membangunkan Dari. Sundari berpikir sejenak. Sundari sengaja tidak menceritakan apa yang sebenarnya dialaminya karena tidak mau membuat ibunya khawatir. Tapi ibu melihatmu gelisah saat pingsan tadi, Dok. Kamu bahkan sempat meronta sampai ibu kewalahan menahan tubuhmu. Apa kamu bermimpi sesuatu?
Dari tidak mimpi apa-apa, Bu. Mungkin dari hanya kecapean karena terlalu banyak berlatih menari. Sundari masih berusaha meyakinkan ibunya. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu kalau begitu. Ini sudah larut malam, panggil saja ibu kalau ada apa-apa. Ucap Suprapti lalu membimbing Sundari kembali merebah di tempat tidurnya. Sundari hanya berusaha tersenyum untuk mengiringi kepergian ibunya meninggalkan kamarnya. Dia tetap berusaha untuk tidak membuat ibunya khawatir meski harus berbohong kepada wanita yang sangat disayanginya itu. Sepeninggal ibunya dari kamarnya, Sundari yang masih merasa sangat letih kembali berusaha tidur untuk mengistirahatkan tubuh dan jiwanya. Meski bayangan mimpi buruk yang bisa saja kembali datang tetap menghantuinya. Di ujung kesadarannya sebelum terlelap, sayup dia kembali mendengar syair yang akhir-akhir ini sering didengarkannya dan membuatnya ketakutan. Sundari sedikit tersentak. Namun rasa kantuk yang tidak terkira tetap memupus kesadarannya untuk membawanya ke alam mimpi yang entah kali ini datang indah atau buruk. 2 hari berlalu semenjak kejadian Sundari pingsan itu. Selama 2 hari ini pula Sundari tidak mengalami mimpi buruk. Sedikit kelegaan dirasakannya meski dia tahu hal itu hanyalah sementara saja. Rintik hujan mulai membasahi desa di sisi alas kidul ini. Bulan hujan tahun ini kembali datang memenuhi janjinya, memenuhi takdir musim. Di antara guyuran ringan-rinai pagi ini, Sundari berlari kecil menuju ke rumah Ki Wongso. Bukan tanpa alasan dia rela menembus hujan untuk menuju ke sana. Hari ini Damar akan berangkat menuju kota raja untuk memenuhi kewajibannya mengabdi di kerajaan sebagai prajurit. Sundari berniat ikut melepas kepergian Damar bersama beberapa warga lain yang anggota keluarganya juga ikut berangkat bersama Damar. Memang sudah disepakati bahwa rumah Ki Wongso dijadikan tempat berkumpul sebelum para calon prajurit itu berangkat. Alasannya selain rumah Ki Wongso memiliki halaman paling luas, dia juga dianggap sebagai sesepuh desa yang disegani oleh warga. Sesampainya di rumah Ki Wongso, Sundari mengibaskan rambutnya yang sedikit basah sebelum memasuki pendopo dan menemui Damar. Nampak beberapa warga sudah terlebih dahulu datang dan saling bersengkrama sebelum melepas anggota keluarga mereka yang akan berangkat menuju kota raja. Kamu mau tetap berdiri di sini atau mau menemani pria gagah itu sebelum dia benar-benar pergi dari sini? Ucap seseorang dari belakang Sundari yang sukses membuatnya terkejut. Sundari yang mengenali suara itu langsung menoleh dan tersenyum sinis. Pemilik suara itu tidak lain adalah Damar, pemuda tampan dan gagah yang banyak menjadi primadona gadis desa ini. Aku tadi mencarimu, Mas. Ternyata ramai sekali di sini sampai aku tidak bisa melihatmu. Ayo ke belakang aja, biar bisa lebih enak ngobrolnya. Sundari pun mengikuti langkah Damar menuju ke belakang pendopo yang terdapat bangunan yang merupakan rumah utama keluarga Ki Wongso. Sundari sudah datang. Sini Mas Sundo, sapa seseorang ketika sampai di rumah itu. Jenny arti matur nuwun. Sundari menjawab sopan kepada orang yang menyapanya yang merupakan ibu dari Damar. Sundari pun duduk di atas tikar pandan yang telah digelar di ruang tamu rumah itu bersisian dengan Nyi Harti. Tak lama Ki Wongso pun keluar dan ikut duduk di situ. Wes lilo ngecul ke Damar, Nduk. Ucap Nyi Harti mengawali pembicaraan sedangkan Ki Wongso hanya tersenyum tipis. Sundari yang mendengar kalimat itu pun kaget. Dia tidak menyangka Nyi Harti mengetahui hubungan antara Sundari dan anaknya Damar. Wes ora usah kaget. Rasa cinta itu anugerah dari Hyang Widi, merasuk ke dalam hati meski mata tidak bisa melihat. Tapi kamu juga harus siap kehilangan karena takdir Hyang Widi tidak ada yang bisa mengetahui. Sundari hanya bisa menunduk mendengar ucapan nasihat dari Nyi Harti tersebut. Memang benar apa yang diucapkan wanita yang melahirkan Damar itu. Kita sebagai manusia tidak akan bisa menolak datangnya rasa cinta kepada seseorang.
Namun kita juga harus bisa mengendalikan diri jika rasa cinta kita saat ini tidak bisa memberikan kebahagiaan seperti yang kita inginkan. Jika memang takdir sang pencipta tidak menggariskan untuk itu. Sundari benar-benar kagum wanita ini memiliki hati yang begitu tangguh, hingga mampu setegar ini hendak melepas anak lelakinya untuk berjuang di medan perang, tanpa jaminan akan bisa kembali dalam keadaan hidup. Sana kalau mau ngobrol berdua, ibu tinggal masuk dulu, ayo pak. Ucap Nyi Harti lagi lalu mengajak Ki Wongso meninggalkan Damar dan Sundari berdua supaya mereka bisa lebih leluasa mengobrol. Jangan terlalu dipikirkan ucapan ibu tadi. Aku sendiri bingung apa yang sedang kupikirkan saat ini, Mas. Aku sudah berusaha menyangkal dan mengabaikan perasaanku padamu. Tapi rasa cinta ini justru berkembang semakin besar tanpa bisa kukendalikan. Di satu sisi aku harus berhadapan dengan takdir mengerikan di hidupku yang kapanpun bisa merenggut nyawamu dan semua orang juga. Sedangkan di sisi lain kau harus bertaruh nyawa di medan perang nanti. Damar hanya bisa terdiam mendengar kalimat yang keluar dari bibir Sundari. Tapi aku merasa senang, Mas. Setidaknya aku sudah pernah merasakan apa itu mencintai dengan tulus. Jika nantinya kau kembali dan aku sudah tidak lagi di sini, tolong relakan, Mas. Tidak, Sundari. Kau harus berjanji akan tetap di sini menungguku kembali. Aku juga berjanji akan tetap hidup untuk menemuimu lagi. Sundari hanya bisa tertunduk sedih usai mendengar ucapan Damar. Perlahan air matanya mengalir membasahi pipinya tanpa diiringi isak tangis. Tolong berjanjilah, Sundari. Sundari masih terduduk tanpa mengucapkan apapun. Damar pun terdiam beberapa saat. Kedua insan itu membiarkan pikiran mereka masing-masing melayang liar tak tentu arah. Sudah waktunya aku berangkat. Aku berharap kau tetap menungguku di sini. Meski kau tidak mengucapkannya, percayalah. Dengan mempercayai bahwa kau masih menungguku di sini akan membuat semangat hidupku terus bangkit, Sundari. Damar mengakhiri pembicaraan itu lalu beranjak untuk bersiap berangkat ke kota raja. Mendengar ucapan Damar yang terakhir, Sundari pun mengangkat wajahnya. Dia berusaha kuat menahan kesedihan mendalam yang dirasakannya. Aku berjanji akan menunggumu, Mas Damar. Damar pun hanya tersenyum mendengar ucapan Sundari tadi. Seluruh pemuda yang hendak berangkat menuju kerajaan pun telah bersiap di depan pendopo rumah Ki Wongso. Usai Ki Wongso memberikan beberapa patah kata untuk menyemangati dan melepas kepergian mereka, mereka pun segera berangkat menuju ke kota raja dengan berjalan kaki. Terdengar isak tangis dari keluarga mereka masing-masing. Meski memiliki kebanggaan, namun rasa sedih tidak urung mereka rasakan juga. Sebab tidak akan ada jaminan mereka bisa kembali dengan keadaan hidup. Di sudut sebuah taman kota di penghujung tahun 2004, sejak kembali merayapi langit, menghapus jejak-jejak matahari yang sedari tadi benar-benar menyengat sekian juta kepala yang sibuk dengan pikiran-pikirannya masing-masing. Baik pikiran cerdas, cerdik, bodoh, licik, aneh, dan segala macam pikiran yang dimiliki manusia. Langit semakin kelam sebab bulan hujan mulai mendekati hari-harinya, dan membuat suasana di taman itu menjadi semakin lenggang dan suram. Taman itu memang sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang. Mereka sudah tidak pernah lagi ke sana. Mungkin karena pengelolaan dari pemerintah yang kurang bagus. Hal ini terlihat dari kebersihan yang kurang terjaga. Di sana sini banyak tercecer rontokan-rontokan daun kering, kotoran binatang, cacaran sisa alat kontrasepsi bekas dipakai oleh para muda-mudi yang mabuk asmara tapi tidak punya uang untuk menyewa kamar hotel. Hingga mereka memanfaatkan taman itu yang memang gelap dan sepi. Penghuni taman itu hanyalah pepohonan yang entah sudah berapa ratus tahun usianya. Terlihat dari batang-batangnya yang benar-benar besar, bagaikan tubuh raksasa yang siap menerkam siapa saja.
Beberapa jenis satwa seperti bajing, burung, dan juga seorang perempuan berkebaya hitam dengan bawahan jarik serta selendang merah di pundaknya yang setiap malam selalu menari di taman itu. Malam semakin menyelubungi tirai langit. Malam ini benar-benar gelap dan sunyi, sebab awan bulan hujan yang sedari senja menggumpal di langit enggan untuk beranjak. Seperti malam-malam sebelumnya, perempuan itu kembali menari, meruntut jejak-jejak dengan beriringan gemerisik dedaunan di belai angin, juga siulan hewan malam. Dia menari sambil beranjak, sesekali menjerit, mengerang, merintih, menangis, lalu tertawa bercanda. Sesekali dia duduk di kursi taman berbicara seakan ada seseorang yang di sampingnya, bercerita seakan ada seseorang yang memeluknya, lalu tiba-tiba menjerit, tertawa lagi, menangis, kembali bercerita. Tak pernah peduli entah ada yang mendengar ataupun tidak, tapi dia benar-benar seperti berbincang dengan seseorang. Bulan hujan kekasih, hadirku kini bukan untuk mengutuk sang hari. Hadirku kini hanya untuk melukis wajahmu di kanvas langit dengan gemintang dan taburan sinar rembulan. Bulan hujan kekasih, benarkah kau akan datang seperti janji malam kepada siang? Purnama ini seperti saat itu kau pasti akan datang. Saat cumulus menyergap butiran bintang-bintang, aku akan menunggu engkau menyelami purnama, meniup sisa-sisa rindu. Bulan hujan kekasih, aku akan terus menari menjejaki takdir. Aku akan terus menari untuk menunggumu. Lalu dia kembali menari. Kali ini tariannya berbeda. Dia menari sambil terus berlari mengelilingi taman, menggambarkan kegetiran dan kesedihan yang begitu mendalam, disertai dengan tangis dan sajak. Dia terus menari menembus batas ruang, waktu, takdir, mimpi, kenyataan. Dia masih saja menari meski Rina mencoba menghentikannya dengan menghujamkan butir-butir kesedihan di seluruh tubuhnya. Tapi dia tetap menari. Menari untuk sebuah penantian, membelai puncak-puncak angan, memapas sudut-sudut malam. Dia masih menari membungkam tawa rembulan, terus menari hingga fajar tiba dan dia kembali berlari ke sudut taman di antara belukar dan lenyap di telan sunyi. Di sebuah desa di pinggir alas kidul zaman kerajaan Hindu, hujan deras yang mengguyur sejak sore tadi membuat suasana desa semakin sunyi. Semua warga memilih berdiam diri di rumah masing-masing. Selain udara dingin bulan hujan yang menusuk, mereka juga merasakan hawa berbeda dibandingkan malam-malam sebelumnya. Malam ini kok rasanya ada yang beda ya, Pak? Ucap Martini, salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari rumah Sundari. Beda piye to Bune? Sampai apa tidak merasakan toh Pak nih? Sepinya malam ini tidak seperti malam-malam yang lain. Hawa dingin ini juga tidak seperti biasanya. Ditambah hujan sejak sore tidak kunjung redam membuat suasana sunyi semakin mengerikan. Iya, aku juga ngerasa aneh Bune. Sudah ada perapian begini, rasanya masih terus merinding saja. Sampai apa sudah dengar berita tentang Sundari Pak nih? Sundari anak Ayu Prapti? Iya. Sundari kenapa tuh Bune? Kata orang-orang Sundari itu mempunyai toh jiwa. Ucap Martini seketika membuat Karso terperanjat, bahkan hampir terjengkang dari dingklik yang didudukinya. Hati-hati kalau bicara Bune, bisa-bisa mulutmu ditampar demit nanti. Ucap Karso usai memperbaiki posisi duduknya supaya lebih nyaman. Aku ini cuma menyampaikan berita loh, kok malah disumpahi ditampar demit apa nih? Ora ngono maksudku Bune. Lah sampean kalau bicara koyo sembarangan. Sampean apa tidak tahu apa itu toh jiwa? Apalagi kau membicarakan seseorang punya itu, bisa-bisa jadi rusuh ini nanti desa kita. Aku cuma menyampaikan apa yang sudah jadi bahan omongan warga Pak nih.
Apa sudah ada buktinya? Ya aku tidak tahu, Pak Ni. Apalagi belum ada buktinya. Jangan sampai nanti jadi fitnah. Sudah tidak usah ikut-ikutan. Tapi Pak, sudah tidak usah diteruskan. Martini pun terdiam usai Karso mengucapkan kalimat terakhirnya setengah membentak diiringi dengan tatapan matanya yang tajam. Bah, aku kebelet, ucap seorang gadis kecil yang tiba-tiba sudah berdiri di pintu yang menghubungkan dapur dan ruang utama rumahnya. Ya sana ke belakang toh sih. Darsi takut, Bo, anterin. Dia sana anaknya diantar dulu di sungai. Nanti kalau buang air besar di sini malah bau semua. Sama sampean aja, Pak Ni. Capek aku, Bune, pegel semua. Kakiku ini tadi seharian habis cangkul. Sampean saja sana. Ayo Mbok, keburu keluar ini. Sudah ayo, bapakmu itu memang pemalas, ucap Martini sembari menyambar obor yang terselip di dinding dapur lalu menyalakannya. Ketika pintu dapur dibuka, seketika angin dingin menusuk menyeruak masuk menerpa tubuh mereka dan membuat bulu tubuh mereka meremang seketika. Buang air besar kok ya malam-malam begini, Tondo. Apa tidak bisa besok saja? Gerutu Martini sembari menggandeng tangan anaknya itu. Tidak ada jawaban dari Darsi maupun Karso. Beberapa waktu berlalu sepeninggal Martini dan anaknya, Darsi yang ingin membuang hajat di sungai kecil belakang rumahnya. Mayoritas warga memang masih menggunakan sungai untuk keperluan buang hajat. Hanya beberapa rumah yang sudah memiliki bilik kamar kecil sendiri. Sudah cukup lama kedua ibu dan anak itu pergi. Karso mulai merasakan gelisah sebab istri dan anaknya belum juga kunjung kembali. Seharusnya mereka sudah selesai, kenapa belum juga kembali? Ucapnya dalam hati, membarengi perasaan gelisah. Suasana mencekam kini mulai menyergap dirinya. Karso yang merasa semakin tidak tenang berniat menyusul mereka. Namun belum sempat dia membuka pintu, suara teriakan tiba-tiba terdengar olehnya. Karso yang meyakini pemilik suara itu adalah istrinya bergegas keluar untuk menyusul mereka. Dia lari tergopoh-gopoh menembus kegelapan menuju tempat biasanya mereka membuang hajat. Suasana gulita akibat tidak adanya penerangan tidak menyurutkan semangatnya. Dia cukup hafal jalan setapak menuju ke sungai kecil itu. Meski sesekali kakinya tersandung akar ataupun batu karena jarak pandangnya yang sangat terbatas. Hujan ringan masih mengiringi suasana malam yang mulai mencekam ini. Ketika Karso sampai di sungai kecil itu, dia menoleh ke sana kemari sambil berteriak memanggil istri dan anaknya karena dia tidak mendapati keberadaan mereka di tempat itu. Dia hanya menemukan sebatang bambu pendek yang tadi digunakan sebagai obor oleh istrinya yang kini telah padam menyala apinya. Bune, Darsi! Ia memanggil kedua orang yang disayangnya itu. Bune, duneng dito iki. Teriakannya kembali tak terbalas. Karso yang mulai dilanda kekalutan berlari kembali ke rumah untuk mengambil golok. Dia berniat menyusuri sekitar sungai kecil itu yang berupa kebun tak terurus dan hutan kecil. Berbekal sebilah golok dan sebuah obor, Karso kembali mencari keberadaan istri dan anaknya di sekitar tempat mereka membuang hajat. Timbul penyesalan di dalam hatinya kenapa dia tadi menolak ketika diminta mengantarkan Darsi. Setidaknya jika dia yang mengantar, dia lebih bisa menjaga anaknya itu. Karso masih berusaha mencari istri dan anaknya di setiap sisi kebun yang berukuran cukup luas itu. Namun sebesar apapun usahanya, nampak keberhasilan belum berpihak padanya. Hingga tanpa dia sadari, dia sudah berjalan cukup jauh sampai ke pinggiran alas kidul. Karso yang sudah menyadari di mana dia berada mulai merasa takut, namun hal itu tidak menyurutkan usahanya untuk terus mencari istri dan anaknya yang kini entah berada di mana. Di sela usaha pencariannya, sekilas Karso melihat sosok seseorang berdiri di kejauhan.
Gelapnya malam dan guyuran hujan ringan yang masih setia menemaninya membiaskan penampakan sosok itu. Namun Karso tetap yakin bahwa ada seseorang yang sedang berdiri di depan sana. Belum terlintas kecurigaan terhadap sosok tersebut. Karso meyakini itu adalah salah satu warga desanya. Terkadang memang ada warga yang keluar malam-malam untuk mencari ikan di sungai besar. Dan lokasi sosok itu berdiri juga tidak jauh dari sungai tersebut. Ia memanggil sosok yang masih terlihat berdiri mematung itu. Merasa tidak ada jawaban dan menganggap suaranya terbias hujan dan gemericik air sungai, Karso pun mendekati sosok yang masih tetap berdiri mematung di kejauhan itu. Langkah demi langkah dia ayunkan menuju ke tempat sosok itu, tapi ketika dia semakin dekat, tiba-tiba sosok itu menghilang entah kemana. Karso yang masih diliputi rasa heran berusaha mencari sosok itu. Dia celingkukan mencari ke sana kemari. Kok hilang toh? Kang sampai ngendi toh? Teriaknya lagi memanggil sosok tadi, namun hanya keheningan yang menjawabnya. Sinuwun ingkang ngiwasani tlatah. Delo malih nanginake panamoyo. Panamoyo saking kamanungsan ingkang sampun krunggu atma jroning alam yamani. Bebendhu pinesti sengkala pinesti ira sedaya ora bisa lindung. Delik ira sedaya bakal tinemu Yamadipati. Sukma ira bakal dadi penggondal Sinuwun. Di sela keheningan, sayup terdengar lantunan syair mirip mantra menelusupkan ke dalam pendengaran Karso. Meski sangat pelan, namun kata demi kata terekam sangat jelas di pendengaran Karso. Seketika tubuhnya bergetar akibat rasa takut yang tak terkira. Tak hanya sekali, berkali-kali syair itu terus diperdengarkan kepada Karso. Berulang-ulang hingga membuat pikirannya terganggu. Karso yang telah disergap ketakutan dan kepanikan bergegas lari tak tentu arah. Dia melupakan niatnya semula yang hendak mencari istri dan anaknya. Karso masih terus berlari hingga tanpa sadar ia telah sampai di bibir alas kidul. Karso menghentikan langkahnya. Dia menelisik keadaan sekitar. Sayup-sayup lantunan syair tadi masih terus didengarnya, meski dia berusaha menahan dengan menutup telinganya dengan kedua tangannya. Tapi suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya. Masih dalam kepanikannya, perlahan obor yang dibawanya mulai padam akibat kehabisan bahan bakar. Kegelapan kini semakin sempurna menyergap pandangannya. Karso semakin bingung harus pergi kemana. Sinuwun sampun angsal wadal. Kembali terdengar kalimat lain di sela lantunan syair tadi. Karso yang semakin panik tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga tiba-tiba aroma wangi melati bercampur kenanga menguar menelusup indera penciumannya. Perlahan aroma itu memudar, lalu berganti bau busuk bangkai yang menusuk bercampur anjir darah. Lalu seketika muncul seraut wajah menyeramkan di hadapannya, berjarak hanya sejengkal saja. Wajahnya mirip wanita tua yang sangat keriput dengan beberapa bercak darah dan kulitnya yang mengelupas di beberapa bagiannya. Karso masih termangu dengan penampakan di hadapannya itu. Hingga perlahan mulut penampakan wanita tua menyeramkan itu bergerak menyunggingkan senyum menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam kemerahan. Karso langsung tersentak dan seketika pandangannya gelap. Dia kehilangan kesadaran. Keesokan harinya warga digemparkan dengan penemuan Karso di pinggir alas kidul dalam kondisi pingsan. Beberapa orang warga yang hendak berburu tidak sengaja menemukan Karso yang tergeletak di sela semak-semak. Mereka langsung membawanya ke desa dan segera memanggil tetua desa yaitu Ki Wongso. Warga lainnya melihatnya pun langsung gempar dan memenuhi rumah Karso karena penasaran dengan cerita di balik penemuan Karso tersebut. Karso ini cuma pingsan.
Sudah tidak perlu ribut dan menyimpulkan sendiri. Tunggu Karso sadar dan cerita sendiri. Istrinya Karso di mana? Tidak terlihat dari tadi, Ki. Anaknya juga tidak terlihat, Ki. Itu tadi rumahnya Karso terkunci, Ki. Hanya pintu belakang yang terbuka. Ucap warga lainnya. Ki Wongso pun manggut-manggut mencoba mencerna keterangan dari warga. Tak berapa lama terlihat gerakan dari tangan Karso menyusul matanya yang terbuka perlahan. Karso mulai sadar dari pingsannya. Ketika kesadarannya mulai pulih, Karso langsung tersentak dan berdiri. Bune gue ngendi? Darsendo! Teriak Karso seketika yang belum menyadari situasi di sekitarnya. Lungguh Sele, ini diminum dulu, cerita pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi. Ki Wongso berusaha menenangkan Karso. Karso menuruti perintah Ki Wongso. Perlahan dia meminum air yang diberikan oleh orang yang paling dihormati di desanya itu. Usai menenggak air minum itu hingga tandas, Karso mulai bercerita kejadian yang menimpanya. Berawal dari hilangnya istri dan anaknya hingga bertemu sosok mengerikan di pinggir alas kidul. Semua diceritakannya tanpa ditutupi sama sekali, meskipun mulutnya terasa berat dan sesekali dia terisak ketika memikirkan nasib istri dan anaknya. Iki pasti perbuatan lelembut yang menguasai alas kidul, Ki. Lelembut itu mencari tumbal dari desa ini, Ki. Jangan sembarangan kalau bicara. Belum ada buktinya kalau ini perbuatan lembut alas kidul. Jangan sembarangan menyimpulkan sesuatu yang kamu belum memahami. Ucap Ki Wongso tegas dan semua warga yang berada di situ pun terdiam. Nanti istri dan anakmu dicari bersama-sama, So. Sekarang sebaiknya kamu istirahat dulu, tapi apapun hasilnya kamu harus ikhlas. Karso hanya bisa menuruti ucapan Ki Wongso meski di dalam hatinya masih belum bisa tenang sebelum mendapatkan kejelasan mengenai nasib istri dan anaknya. Ki Wongso pun membubarkan warga yang masih berkerumun. Mereka meninggalkan rumah Karso diiringi kasakusuk mengenai kejadian yang menimpa Karso beserta istri dan anaknya. Tak sedikit pula yang menghubung-hubungkan kejadian itu dengan Sundari. Sebab desas-desus mengenai Sundari sebagai titisan iblis sudah semakin merebak di kalangan warga. Beberapa warga masih tetap bertahan di rumah Karso, terutama yang masih memiliki hubungan keluarga. Selain rasa prihatin, mereka juga berniat merawat dan menemani Karso. Menjelang sore, beberapa warga yang semuanya laki-laki berkumpul di halaman rumah Karso. Mereka akan memulai pencarian istri dan anak Karso dengan dipimpin oleh Ki Wongso. Mereka memulai pencarian dari belakang rumah Karso, menyusuri kebun sampai di sungai kecil yang biasa digunakan membuang hajat. Sampai di sungai kecil itu pencarian mereka belum membuahkan hasil, bahkan sedikit petunjuk pun tidak mereka dapatkan. Tak mau menyerah, mereka pun melanjutkan menyusuri sekitar area itu hingga sampai di pinggiran alas kidul tempat Karso ditemukan pingsan tadi pagi. Namun lagi-lagi pencarian mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Bagaimana ini, Ki? Sudah sampai sini tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan istri dan anak Karso. Dicari masuk ke alas. Beberapa warga saling berpandangan usai mendengar ucapan Ki Wongso. Bukan tanpa alasan mereka ragu untuk mencari keberadaan istri dan anak Karso hingga masuk ke dalam hutan. Saat ini sudah memasuki waktu sendakala atau menjelang malam. Tentu saja mereka merasa takut jika harus masuk ke dalam hutan yang terkenal sangat wingit itu. Ora usah wedi. Masuk hutan bersamaku, tapi aku tidak memaksa. Jika ada yang tidak berani menunggu di sini atau pulang, tidak apa-apa. Jika tidak ada yang berani, aku masuk sendiri. Saya ikut, Ki.
Ucap Dirman, beberapa warga lainnya pun ikut memberanikan diri untuk ikut masuk hutan bersama Ki Wongso. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan tidak berani dan menunggu di pinggir hutan. Ki Wongso bersama beberapa warga di sana segera memasuki alas kidul untuk mencari keberadaan Martini dan anaknya. Dengan berbekal obor sebagai penerangan dan golok sebagai senjata, mereka menyusuri sejengkal demi sejengkal hamparan hutan yang sangat luas, gelap dan menyeramkan itu. Pohon-pohon besar menjulang dan tumbuh dengan rapat membuat suasana mencekam semakin terasa. Tanpa sedikit pun petunjuk, mereka hanya sekedar mencari sesuai dengan naluri mereka saja. Hingga pencarian mereka semakin dalam memasuki alas kidul, mereka masih belum juga mendapatkan petunjuk keberadaan Martini dan anaknya. Bagaimana ini, Ki? Sudah sampai sini masih belum ada petunjuk. Kita sudah berusaha hingga seperti ini. Jika memang tetap tidak ketemu, tidak usah dipaksakan, karena bisa jadi nyawa kita sendiri yang terancam. Ucap Ki Wongso pelan sambil melihat di sekitar seolah menyadari akan datangnya bahaya. Sudah, yuk keluar dari sini. Ki Wongso mengajak warga yang mengikutinya untuk keluar dari alas kidul. Namun belum lama mereka berjalan, salah seorang di antara mereka melihat kelebatan sosok melintas di depan mereka, menembus kegelapan. Tak hanya sekali, kelebatan bayangan itu beberapa kali melintas di sekitar mereka. Seolah tak hanya satu sosok yang mulai menampakkan diri dan menebarkan teror kepada serombongan warga desa itu. Selain itu, tidak hanya satu orang saja yang melihat, hampir semua orang yang sedang berada di tengah alas kidul itu melihat kelebatan sosok yang melintas itu. Apa itu? Di sini juga ada. Kepanikan mulai menggerayangi jiwa mereka. Hanya Ki Wongso seorang yang masih terlihat tenang, memperhatikan kemunculan sosok-sosok itu. Ana wong gendeng terno nyawa. Tiba-tiba terdengar suara menggema seperti suara nenek-nenek dengan nada serak dan berat, namun tidak terlihat sosoknya. Sinuwun Gusti Prabu, semakin senang. Bagaimana iki? Aku tidak mau mati sekarang. Sukma kalian akan jadi budaknya Sinuwun. Jangan didengarkan, sudah, ayo jalan lagi. Segera keluar dari sini. Mereka kembali bergerak menyusuri hutan itu untuk keluar dari sana. Namun belum jauh mereka melangkah, tiba-tiba salah satu warga berhenti dan menunjuk ke arah atas pohon. Apa itu? Ki Wongso dan yang lainnya pun melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Nampak di kejauhan seperti ada benda yang tergantung di dahan pohon besar itu. Setelah diperhatikan dengan seksama, mereka meyakini bahwa benda yang tergantung itu adalah jasad manusia. Tak hanya satu, ternyata ada banyak jasad yang tergantung di sana dengan kondisi sangat mengenaskan. Sebagian telah membusuk, sebagian lagi tinggal tulang belulang, dan ada pula jasad yang tidak lengkap. Entah itu tanpa kepala maupun tanpa bagian tubuh lainnya. Suasana semakin panik dan kacau, bahkan ada beberapa orang yang lari tak tentu arah karena merasa sangat takut dan ingin segera pergi dari tempat itu. Ki Wongso berusaha menenangkan warga yang bersamanya, namun mereka tetap tidak bisa menguasai kepanikan dan ketakutan itu. Mati nih aku, mati beneran aku di sini. Tenang, jangan sembrono. Kumpul semua jadi satu di sini. Karjo Sanip sama Dirman hilang, Ki. Kemana arah mereka lari? Salah satu warga yang sempat melihat Karjo, Sanip, dan Dirman lari tadi menuju ke salah satu arah berupa rimbunan pohon-pohon besar disertai semak-semak di sekitarnya. Namun tak lama terdengar teriakan dari arah yang dia tunjuk tadi. Terdengar beberapa kali teriakan dari orang yang berbeda. Teriakan itu terus terdengar bersaut-sautan beberapa saat hingga diakhiri dengan erangan yang terdengar mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya.
Tanpa mempertimbangkan lebih jauh lagi, Ki Wongso bergegas menuju ke arah suara tadi dan diikuti semua warga yang tersisa. Mereka berjalan cepat diselingi lari kecil mencari sumber suara yang diyakini milik Karjo, Sanip, dan Dirban yang tadi berlari meninggalkan rombongan. Hingga beberapa ratus meter mereka berjalan, mereka menemukan tanah sedikit lapang yang tidak terlalu luas. Di tempat itu mereka disambut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka menemukan 3 tubuh yang sangat diyakini sebagai Karjo, Sanip, dan Dirman tergeletak dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh ketiga orang itu bersimbah darah dengan kepala tak lagi berada di tempatnya. Seketika mereka semua panik dan ketakutan. Sebagian masih sedikit waspada dengan menggenggam erat gagang golok siap memberikan perlawanan. Setali 3 uang, Ki Wongso pun mencabut keris yang dibawanya dari warangkanya dan bersiap menghunuskan kepada siapapun atau apapun yang mengancam. Dalam kekalutan dan suasana mencekam itu, tiba-tiba gumpalan kabut datang bergulung-gulung memenuhi tempat itu, membuat pandangan mereka menjadi buram. Perlahan obor yang mereka bawa pun padam semuanya. Suasana mencekam dan gelap gulita kini menguasai perasaan mereka dan tempat ini. Terdengar suara sabetan golok mengenai sesuatu diikuti teriakan dengan erangan. Lagi-lagi terdengar suara teriakan dan sabetan golok bersaut-sautan. Hingga beberapa waktu berlalu dan seketika kini suasana menjadi hening. Kabut tebal yang sebelumnya memenuhi tempat ini perlahan menguar dan menipis hingga hilang sepenuhnya. Dengan menghilangnya kabut tebal itu, penglihatan kini menjadi sedikit lebih baik. Terlihat banyak tubuh tergeletak tak beraturan di tempat ini. Semua tubuh itu tidak lagi bergerak, kecuali satu tubuh yang tangan kanannya masih menggenggam erat sebilah keris, yaitu Ki Wongso. Ki Wongso memandang nanar di sekitarnya. Semua warga yang ikut dengannya memasuki alas kidul ini telah meregang nyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Luka akibat sabetan benda tajam menghiasi sekujur tubuh mereka. Bahkan ada beberapa yang kepalanya pecah dan lehernya hampir putus. Kondisi Ki Wongso sendiri pun tidak berbeda jauh. Beberapa luka bacokan menghiasi lengan dan punggungnya, namun dia masih sedikit beruntung karena masih terbebas dari maut. Ki Wongso berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Dia sempatkan memeriksa satu persatu tubuh warganya untuk memastikan kondisi mereka. Namun harapannya untuk menemukan warga yang masih hidup ternyata tidak menuai kenyataan. Sinuwun ingkang ngiwasi tlatah, Dela malih nanginake Panamaya. Panamaya saking kamanungsan ingkang sampun rungku atma. Jroning alam yamani bebentuk pinesti sengkala pinesti. Ira sedaya ora bisa lindung delik. Ira sedaya bakal tinemu Yamadipati. Sukma ira bakal dadi pegondal Sinuwun. Sayup-sayup pendengaran Ki Wongso menangkap suara seseorang mendengarkan syair itu dengan nada yang sangat menyeramkan. Berulang-ulang, semakin lama semakin terdengar sangat mengerikan. Ki Wongso segera duduk bersila mengabaikan rasa sakit akibat luka yang dideritanya. Matanya mengatupkan rapat berusaha untuk fokus meski sangat sulit dilakukan. Nono yoni kang geladoki Hyang Widi, jajah lelembut nedya winasta, kaulon raya dine yoni, konjo ngingsaken angkara sengkala, ngigenge yoni keris niki, muga ngalah mangestuni. Komat kamit mulut Ki Wongso membaca barisan mantra berulang-ulang sambil meletakkan bilah keris di keningnya. Hingga cahaya keemasan perlahan muncul dari ujung kerisnya, lalu merambat ke seluruh permukaan bilah dan menyebar menyelimuti tubuhnya. Perlahan dia membuka mata lalu mengarahkan kerisnya itu ke atas. Ledakan cahaya seketika memenuhi tempat itu, lalu perlahan-lahan memudar dan menghilang.
Berbagai sosok lelembut yang sedari tadi mengelilingi tempat ini pun menghilang, diikuti dengan Ki Wongso yang kehilangan kesadarannya. Hari baru mengeliat, kau sudah berangkat. Pagi benar, ada lembur. Seseorang menyapaku saat aku baru keluar dari rumah kontrakanku. Sepertinya ada yang ketinggalan di taman kemarin. Aku menjawab sekenanya, berharap dia tidak bertanya lagi. Aku memang orangnya cenderung tertutup, jarang berbincang dengan orang lain jika hanya sekedar basa-basi. Malas membicarakan hal yang tidak ada gunanya, aku lebih suka menyendiri, membaca koran sambil mencari peluang bisnis, atau sekedar menulis puisi. Aku memang dikenal seorang pekerja keras dan ulet, tapi kurang pandai dalam hal pergaulan. Tapi aku tidak pernah memperdulikan hal itu. Orang hidup kan untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan perutnya sendiri. Apalagi di zaman yang serba bayar ini. Jika aku terlalu sibuk memikirkan orang lain, maka urusanku sendiri jadi terbengkalai. Setidaknya begitulah pikiranku. Kau masih suka menyendiri di sana? Hati-hati loh, kata orang di taman itu banyak hantunya. Dan katanya ada hantu seorang perempuan cantik yang suka menangis dan nebak Jawa setiap malam. Ngeri deh. Kali ini aku benar-benar muak dengan apa yang dikatakannya. Tanpa memperdulikannya, aku terus saja keluar menyusuri ruas-ruas jalan. Pikiranku hanya tertuju pada taman itu. Entah apa aku sendiri tidak mengerti, seperti ada seseorang yang memanggilku dari sana. Seperti ada kekuatan yang menarikku untuk pergi ke sana. Aroma Verticor Sisarinai semalam masih menyergap penciumanku. Langkahku terhenti di sudut taman ini. Aku seperti teringat sesuatu. Sesuatu yang benar-benar pernah ku alami. Entah kapan aku sendiri masih bingung. Sebab kenangan-kenangan yang bermunculan seperti rentetan peluru dari senapan mesin seorang serdadu. Begitu cepat, begitu tajam. Aku masih saja terpaku di sudut taman ini. Di depan sebuah kursi panjang di bawah temaram lampu, hingga tiba-tiba kulihat seseorang duduk di sana, seorang perempuan berkebaya hitam dan jari coklat tua. Dari guratan wajah yang benar-benar cantik terlihat pancaran kecemasan dan kesedihannya begitu mendalam. Dia seperti menunggu seseorang. Mungkin kekasihnya. Bibirnya yang dari tadi terkatup perlahan bergerak. Bulan hujan kekasih. Temaram rembulan kini enggan bercanda sebab dia lelah. Sangat lelah. Memacu bingkai-bingkai malam, mendendang rindu pada garis-garis mimpi. Bulan hujan kekasih, ku tunggu kau mengoles jejak di sini. Selalu di sini. Aku begitu termangu mendengar sajak yang baru saja diucapkan perempuan itu. Aku seperti mengenal sajak itu. Aku seperti pernah mendengarnya, bahkan mengucapkannya. Tapi kapan? Di mana? Sesaat kemudian seorang lelaki setengah berlari mendatangi perempuan itu di sudut taman, di sebuah kursi dengan lampu temaramnya. Aku terperangah tidak percaya. Lelaki itu aku. Wajahnya mirip sekali denganku, bahkan hampir tidak ada bedanya. Hanya pakaiannya saja yang membedakan dia denganku. Baju mirip prajurit zaman dulu dengan sebilah golok tersema di pinggang dan sebuah keris terselip di atas pinggulnya. Dia mendatangi perempuan itu lalu memeluknya. Mas Damar, kenapa lama sekali? Bulan hujan ini sungguh membawa cemas yang menusuk. Aku tidak sanggup menghadapinya, Mas Damar. Tetaplah di sini untukku sampai matahari bosan memberikan kepedihan. Peluklah hatiku, Mas Damar, sukmaku luruh di pelataran jiwamu. Perempuan itu menghamburkan tangisnya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sundari. Ya, pasti namanya Sundari. Mereka kemudian duduk bersama di kursi taman itu. Bulan hujan ini aku harus pergi. Jangan kau cumakan tangismu.
Sebab akan aku tinggalkan sebagian jiwaku untuk selalu memelukmu, Sundari. Tunggulah aku di sini pada 7 purnama. Saat tebasan keris terbungkam kekalahan, saat tombak prajurit patah ke belakang, saat lesatan anak panah mampat oleh pengakhiran. Tetaplah di sini sebab aku akan selalu mendatangimu pada malam-malam bulan hujan. Sesaat mereka berpelukan dan laki-laki itu pergi meninggalkan taman dengan lampunya yang temaram dan seorang perempuan di sudutnya. Aku masih termangu menyaksikan kejadian itu. Sepertinya aku pernah mengalaminya. Sepertinya aku yang mengalaminya, tapi kapan? Aku benar-benar bingung dan tidak mengerti. Taman, aku, perempuan, bulan hujan, purnama, damar, Sundari. Tapi aku bukan damar, aku benar-benar bingung. Hingga tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Sekilas aku hanya melihat sekelompok orang membawa tombak, pedang, keris. Mereka mengejarku, membacokku, menusukku, dan segalanya benar-benar gelap. Aku tak sadarkan diri. Perlahan aku membuka mataku. Terang, benar-benar terang menyilaukan. Aku berada di ruangan yang berbalut kain putih. Aku masih mencoba mengumpulkan segala kesadaranku, mencoba mengingat apa yang telah ku alami. Lagi-lagi ingatanku tertuju pada sosok perempuan berkebaya hitam di sudut taman dengan lampunya yang temaram. Aku hampir beranjak ketika tiba-tiba seseorang masuk ruangan ini. Bapak jangan bangun dulu, lebih baik istirahat dulu, karena Bapak sudah pingsan selama 3 hari. Seorang yang mirip dokter itu mencegah diriku berdiri. Apa? Aku pingsan 3 hari? Bagaimana bisa? Terus di mana ini? Siapa yang membawaku ke sini dan bagaimana dengan perempuan itu? Apa dia masih menunggu kekasihnya? Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sudahlah, Pak. Lebih baik Bapak istirahat saja, tidak perlu memikirkan hal lain. Sekarang Bapak di rumah sakit. Seseorang menemukan Bapak pingsan di taman 3 hari yang lalu. Mungkin Bapak mengalami shock atau depresi. Sekarang Bapak istirahat saja dan jangan berpikir macam-macam. Nanti kalau kondisinya tubuh Bapak sudah pulih baru boleh pulang. Apa yang terjadi? Aku pingsan 3 hari, tapi kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar menyiksa. Tanpa satu pun dapat kutemukan jawabannya. Lebih baik aku menuruti saran dokter itu dan segera kembali pulang.